Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman pejuang ASMR ada kabar baik ini, yaitu update aplikasi YT Estate Builder Pro ya. Sangat istimewa update-nya ini. Akan saya demonstrasikan apa saja update-nya dan sedikit perbaikan dan sedikit tambahan informasi aplikasi ini semakin maksimal ya teman-teman ya. Langsung saya demonstrasikan di RDP. Saya menggunakan RDP dari Nevacloud 100 ribuan aja dengan spek yang sangat kentang sekali. RAM-nya cuma 2 GB saja ya, RAM-nya cuma 2 GB saja. Kemudian memori yang didapatkan adalah 30 GB. Ya, RAM-nya 2 GB, 2 CPU, harga 100 ribuan saja di Nevacloud ini. Oke, karena ini sudah berjalan di RDP langsung ya teman-teman, bisa langsung kita demonstrasikan betapa powerful dan sangar ini YT Estate ini. Yang pertama, ini di halaman dashboardnya, dashboard utamanya, di sini menampilkan seperti pada versi 11, saat ini update-nya ke versi 12. Di versi 11 sama seperti ini, hanya ada tambahan ini, resource monitor, menampilkan CPU yang dipakai, RAM, dan memori yang digunakan. Dan ini yang lainnya sama. Oke, cuma begitu update-nya. Kemudian di halaman atau di tab API JSON, nah di sini teman-teman ada dua tambahan. Yang pertama ini menambahkan kategori blok ini ya, yang sesuai dengan channel teman-teman. Kemarin kan bahasa sudah ada. Jadi nanti di sini wajib, setting ini wajib teman-teman, harus benar ya, nggak boleh salah. Misal teman-teman pakai Indonesia ya nanti bahasanya ID. Kemudian kategorinya kalau musik ya dipilih musik, jangan default begini, jangan. Harus sesuai dengan apa yang teman-teman setting sebelumnya. Dan perlu diingat ya teman-teman, jangan pernah setting login channel YouTube langsung dari Google Chrome yang ada di RDP ya teman-teman. Jadi usahakan loginnya itu di sini, di laptop teman-teman, di laptop lokal teman-teman ya. Dibuka dulu aplikasi YT Estate-nya, kemudian login di situ dengan browser Chrome yang sudah terhubung dengan channel YouTube-nya. Ketika sudah terhubung, semua misal teman-teman punya 10 channel, ya udah dihubungkan semua dulu, disambungkan dulu semua ke database aplikasi YT Estate, kemudian di-upload ke sini, ke RDP. Buat folder semacam ini ya, teman-teman. Ini saya menggunakan folder test aja. Nah, nanti teman-teman dari file zip atau 7Z atau RAR yang teman-teman miliki, downloadan YT Estate ini, teman-teman ekstrak nanti akan ada ini folder secret, nanti teman-teman diisi aja dengan file JSON yang teman-teman buat ya, gratis. Kemudian nanti akan ada ini FFmpeg ini wajib, dan ada WeLeft, dan ada WeUpload, dan ada YT Estate Builder Pro versi 11-nya. Jadi untuk yang lain ini abaikan saja, ini nggak perlu, ini akan saya hapus. Ini nggak perlu. Semua script yang fixnya sudah saya tanamkan di aplikasi versi 12 ini. Jadi yang hanya diupload ini aja teman-teman. Database-nya ini yang berisi 10 channel yang teman-teman sudah hubungkan di laptop utama teman-teman ya. Di laptop utama teman sini sudah dihubungkan, kemudian di-copy, database-nya di-copy, dipaste di database-nya sini. Kemudian buka aplikasi YT Estate-nya, kemudian masuk ke sini, refresh. Ya, jangan lupa di-refresh. Pastikan teman-teman ininya terisi. Folder secret-nya ini terisi dengan file JSON ini sebagai komunikasi antara aplikasi, API, dan server YouTube. Oke, saya tutup ini. Kemudian di refresh.
agar muncul tadi, channel-channel tadi muncul. Maksud saya gini, teman-teman menghubungkan itu wajibnya gini, kasih nama panggilan sesuai teman-teman suka hati apa, misalnya channel bola atau channel ASMR hujan misalnya gitu. Ini nanti muncul di sini. Ini. Dan ini nama channel aslinya gitu. Ini sengaja saya samakan nggak apa-apa. Yang beda ini. Nama panggilan Soft Project, ini nama email saya ya. Kemudian ini nama asli channelnya Alif Lamim. Kemudian kita pilih secretnya ini mau pakai yang mana? Teman-teman, saran saya ini satu channel, satu file JSON biar enak gitu. Kemudian bahasanya wajib ya teman-teman, wajib teman-teman pilih sesuai dengan bahasa channel yang teman-teman setting secara defaultnya. Kemudian kategorinya juga oke. Apa? Dipilih. Kemudian sambungkan. Ini proses menyambungkan ini di laptop lokal pribadi teman-teman ya. Kemudian ini tambahan pertama. Update yang kedua ini pada kolom-kolom ini, semua 4 nama ini teman-teman bisa ganti, bisa edit nama ini dan bahasa defaultnya seperti ini dan kategorinya diedit begini. Nama panggilannya ini nanti diedit ini. Kalau nama channel ya harus diubah dari channelnya gitu. Kemudian nanti di refresh dari sini. Oke, begitu teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah nanti untuk mengotomatisasi di bagian penjadwalan upload otomatis dan live streaming. Sehingga nanti ini hubungannya dengan AI Gemini yang kita tanamkan di sini untuk generate judul, deskripsi dan tag, dan juga otomatisasi membalas komen ya teman-teman, membalas komennya nanti otomatis itu AI-nya. Begitu teman-teman ya di sini. Pokoknya di sini wajib ini, nanti bisa diedit. Bisa edit kenapa? Kalau teman-teman pertama channelnya itu channel kucing, terus ngejar subscribe dari 1000, 1500, kemudian didaftarkan dan monet. Nah, teman-teman kan pengennya ubah target negara ke Amerika gitu, maka wajib disetting bahasa Inggris. Agar apa? Agar nanti teman-teman generate judul dan AI-nya itu balas komentar kepada user yang menonton video kita di channel itu dengan bahasa Inggris juga gitu. Bukan campur-campur bahasa ini. Tapi ya nggak apa-apa, misal karena ini channel kita bawaan bahasa Inggris, tapi ada orang Indonesia komen gitu dengan bahasa Indonesia, maka channel kita tetap membalasnya dengan bahasa Inggris. Ya, standarnya begitu. Oke, cuma 2 itu teman-teman ya di bagian API JSON ini. Kemudian kita geser ke bagian tab studio jadwal. Di sini penambahannya, update-nya adalah di bagian ini teman-teman, status dan log di sini. Lognya sukses gitu. Log di sini, pertama statusnya ini dibikin lebih cantik, yaitu ada timer hitungan mundurnya. Ya, nanti 2 menit lagi dia akan tayang. Oke. Kemudian berikutnya di sini di bagian tombol cek log worker, maksudnya itu mesinnya ini lognya kita cek, mesin otomatisasinya kita cek. Nah di sini ada beberapa yang berjalan setiap 15 menit ini. Ini proses sedang mengupload ke channel DDG kucing sedih ini. Nah, otomatisasi. Nanti ada otomatisasi auto komennya kita tampilkan di sini, mengupload nanti akses ditolak lisensi ini ya juga lognya semua tercatat di sini teman-teman ya. Jadi yang dulu versi 11 itu lognya itu jelek. Ketika diklik ini, cek log worker, ini yang terbuka adalah warna putih aplikasi Notepad TXT itu. Nah sekarang diperbaiki lebih indah seperti ala-ala terminal gitu biar keren. Sebentar teman-teman, saya carikan lognya yang ada balasan AI-nya. Nah gini, contoh ini, mode cerdas Gemini AI siap membalas komentar. Dia mendeteksi, men-scan beberapa video terakhir kita, kemudian dia mencari
satu komentar yang belum dikomentari oleh orang lain ya, atau kita sendiri. Ini ada. Ini maksudnya ya saya sendiri mengomentari di sini dengan link tool 8 in 1, 8 in 1. Kemudian memberikan link kepada link kit ini ya, link ID ya. Maka AI-nya balasnya apa? Mantap bro, makasih ya gitu. Dan ini natural ya teman-teman, bukan template. Kalau kemarin di versi 11 saya tanamkan template, tapi sekarang si AI-nya lebih cerdas, yaitu membaca komentarnya apa. Misalnya gini komentarnya, makasih bro, videonya udah bikin saya bisa tidur, misalnya gitu, dari komentar user, viewernya. Maka si AI akan membaca itu dan dia akan berperilaku seperti kita, seperti manusia. Jadi humanism, seperti manusia, bukan robotik. Maka dia akan balas, oke bro sama-sama gitu. Atau oke bro mantap sama-sama gitu. Dia akan menyapa dengan bahasa yang selarasnya manusia normal gitu loh. Bukan robotik. Jadi begitu untuk update di halaman studio ini. Kemudian berikutnya di bagian input manual ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, sebelumnya bagian bahasa ini udah otomatis. Kalau teman-teman setting di channel misal Mas Kaji ini ID bahasanya bahasa Indonesia, maka di sini ID. Kalau di Mr. Zoo bahasa Inggris, bahasa defaultnya bahasa Inggris, maka otomatis berubah gitu. Dan ini juga kategori juga otomatis berubah. Teman-teman lihat tuh, berubah Inggris, berubah hewan dan hiburan, otomatis. Kita pindah ke Mas Kaji, otomatis berubah. Blok orang ID berubah. Kemudian generate AI-nya pakai AI Gemini. Jadi walaupun teman-teman nanti misal di judulnya sini mengisi dengan bahasa Inggris, kok di sininya ID Indonesia, maka AI-nya akan mengenerate dengan bahasa Indonesia. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau ini Inggris, teman-teman nulis judulnya dengan bahasa Indonesia, kok di sini bahasanya Inggris, maka AI-nya akan mengenerate judul, deskripsi, dan tag ini dengan bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman ya. Ini nggak usah saya demonstrasikan, teman-teman sudah paham sendiri. Oke, tuh, uploading. Jadi diperindah apanya? Statusnya. Nah, uploading. Kemarin kan cuma polos kemarin ya. Sekarang dibikin ada statusnya begini lah. Ini uploading ini bukan berarti dia sedang mengupload, tapi sedang menunggu jatuh temponya si mesin kita, mesin ini. Mesin otomatisasi uploader jadwal ini men-trigger jadwal. Ya, men-trigger jadwal. Men-trigger jadwal ini gitu loh. Kita cek lognya ya teman-teman ya. Ya, belum muncul. Karena triggernya ini saya setting 15 menit sekali. Nanti akan muncul di sini. Men-trigger ini langsung diupload sama dia. Gitu. Oke. Gitu. Berikutnya ada di sini. Ada di sini halaman tab data analitik. Kita percantik, kita perindah. Analisa performa channel kita akan tampilkan semua di sini bisa nanti. Kita satuan juga bisa. Oke, saya akan coba satu rentang masa 1 bulan ya. Kita cek di soft project dulu. Ini satuan, mengecek individu atau satuan channelnya. Single channel yang kita cek maksudnya gitu. Data analitiknya selama sebulan kita ambil. Bisa 7 hari, 2 minggu, sebulan, teman-teman silahkan dikondisikan. Kalau saya bisanya 1 bulan. Kita percantik tampilan di sini, ya. Kalau yang dulu di sini polos cuma teks doang, sekarang kita bikin kartu kotak-kotak semacam ini biar lebih indah. Oke, coba kita pindah ke sini, ke DDG coba ya. Mungkin akan lebih berbeda data analitiknya. Nah ini teman-teman, total views-nya ada selama sebulan ini ada 9.897, 17 jam, 5 jam tayang ya, jam tayangnya. Kemudian tambah 3 sub baru, total subnya 1050, total ya, durasi rata-rata menonton 14 detik. Kemudian di sini ada interaksinya 13 like jempol dan 1 komentar. Ini kita percantik di sini. Kemudian yang kedua di leaderboard.
ini adalah menampilkan seluruh 4 channel yang tersedia di sini. Yang tersedia di sini ini kita tampilkan datanya di leaderboard ini. Rentang 1 bulan, kemudian kita klik ini muat leaderboard. Ya, kita tunggu di sini agak lama karena kan 4 channel dianalisa semua. Kemudian nanti hasilnya persatuannya akan ada daftar di sini. 1, 2, 3, 4 gitu. Akan diurutkan dari jam tayang yang paling tinggi. Ya, algoritma utama YouTube kan jam tayangnya. Diurutkan dari yang paling tinggi, pemenangnya adalah yang memiliki jam tayang paling tinggi gitu loh. Nanti ini persatuannya ditampilkan, kemudian di sini total semua channel kan ada 4 gitu kan. Ada 4, jadi ditampilkan semuanya di sini totalnya. Kita tunggu agak lama nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti mungkin ini 1 jam videonya, nanti jangan di gimana-gimanain, ditonton aja. Di skip pelan-pelan nggak apa-apa. Ini hanya menginformasikan beberapa perkara yang ditambah nih di sini. Selama sebulan channel DDG dapat ini. Nah, lumayan ini lumayan. Ini channel saya yang saya jadikan tumbal atau channel tumbal untuk testing aplikasi YT Estate Builder Pro ini ya, teman-teman ya. Jadi channel yang saya kerjakan bukan ini buat tumbal aja. Kemudian analisa ini bisa teman-teman download ini menjadi kita ekspor ke Excel CSV ya, untuk dianalisa lebih lanjut lah. Terserah teman-teman mau gimana. Hanya menyediakan fitur aja ya. Kemudian kita pindah ke tab live streaming. Ya di sini teman-teman yang paling brutal di sini. Yang paling brutal adalah di sini. Yaitu di bagian live streaming. Ini saya saat ini sedang on air, sedang live streaming. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 live streaming sedang aktif ya teman-teman ya. Di channel Mas Kaji. Nama panggilan channelnya Mas Kaji. Ini saya aktif semua ini. Kita lihat lognya pertama. Perbaikan juga log di sini. Kita jadikan tampilan lebih indah nih. Otomatis semua ini teman-teman. Sudah otomatis. Nah, booking sukses. Selanjutnya Star Engine, Auto Star Mas Kaji Stream sukses. Dan ini mesin otomatisasi yang bagian live streaming ini akan aktif setiap 5 detik mengecek jadwal yang di sini. Ini kemarin saya sudah bikin berapa? 30 lebih ya teman-teman ya. Kemarin ini saya tes di Kentang, RDP Kentang ini 2 GB ya, RAM-nya 2 GB ya. Ini saya tes mampu dia menghandle 10 live streaming langsung dengan total CPU yang insya Allah di bawah 75 stabil gitu. Ini karena kita sambil nutor jadi agak berat ya teman-teman di sini. Agak berat sampai begitu. Nanti ini stabil nih. Cara menstabilkan bagaimana? Nanti akan saya sampaikan di akhir untuk menjadikan CPU ini lebih rendah, RAM-nya lebih rendah digunakan untuk live streaming sebanyak 10 kali. 10 jadwal ya teman-teman ya. Ini nanti kalau kita buat jadwal baru, tampilannya sama seperti yang di sini tadi, di studio sini tadi. Oh, sudah sukses selesai. Kita cek dulu. Prosesnya sudah selesai ya. Sama nanti akan ada hitungan mundur berjalan di sini. Coba kita cek dulu. Ini ada kata-kata finish. Finish atas bawah ini beda. Kalau finish bawah ini selesai sempurna sesuai target durasi. Yaitu kita settingnya 11 jam. Dia berhenti otomatis 11 jam. Maka disebutnya finish seperti ini lognya. Sesuai target. Kalau yang ini, finish yang di atas ini beda. Berhenti dini karena ditutup paksa oleh server YouTube. Ini biasanya mesin FFmpeg yaitu yang bertugas untuk menghantarkan video kita untuk live streaming ke server YouTube itu batuk atau mati atau berhenti, kemudian sistem otomatisasi auto reconnect, auto terhubung lagi itu terlalu lama untuk
untuk nyambung kembali gitu biasanya. Matinya terlalu lama atau RDP-nya internetnya mati atau di restart oleh provider gitu biasanya, sehingga biasanya jalur live streaming ini toleransinya itu 1,5 menit sampai 2 menit sama server YouTube itu. Kalau matinya lebih lama dari itu ya otomatis akan dihentikan oleh YouTube. Bukan berarti tidak tidak tayang, tidak tampil di dashboard YouTube kita ya, tampil. Tapi cuma tidak sesuai ini teman-teman. Targetkan 11 jam. Mungkin ini baru 5 atau baru 6 jam terus FFmpeg-nya mati gitu. Auto reconnect itu terlewat dari 1,5 menit atau 2 menit gitu. Dan maka ditutup servernya, jalur API-nya oleh YouTube sehingga di sini diberikan status berhenti dini, berhenti lebih awal dari jadwal jatuh tempo. Di sini juga. Kalau ini error, nah error ini lucu teman-teman. Mana tadi error? Nah ini. Kemarin saya kehabisan api, jatah apinya itu habis. Saya hajar selama 2 hari 2 malam itu 22 live streaming ya. Masing-masing 11 gitu. 11 jam itu sehingga api saya error. Sehingga ini pas ada pengen stop tetapi apinya habis, kuotanya limit habis, maka ditolak. Tapi bukan berarti ini error. Error hanya log di sini, hanya log di aplikasi YTStat kita di RGP. Tetapi di channel kita, di halaman dashboard channel kita, live streaming itu tetap menjadi video replay. Dan nanti kita bisa edit, kita potong menjadi 5 jam misalnya, kemudian akan menjadi VOD, video reguler panjang. Gitu teman-teman update-nya. Kemudian berikutnya di sini statusnya stopped. Di sini lognya beda. Lognya dihentikan oleh sistem atau user. Maksudnya ya kita stop sendiri. Ini sudah berjalan streaming misal 15 menit atau 20 menit atau 1 jam. Kemudian kita stop secara mandiri menggunakan tombol stop di sini. Gitu. Kemudian tombol stop yang ada di sini. Ini nggak bisa diklik karena memang jadwalnya sudah lewat, sudah mati jadwalnya. Kalau yang ini bisa, tuh ada kursor pointernya gitu loh maksudnya. Kalau yang ini nggak bisa, tuh nggak bisa. Atasnya bisa. Nah, ini hanya bisa dihapus. Jadwal yang sudah selesai hanya bisa dihapus. Atau nanti bisa digunakan untuk save as template, gini misalnya. Tuh, simpan sebagai jadwal baru save as gitu. Nanti ya teman-teman edit, mau diarahkan ke channel mana, terus mau ganti video apa enggak gitu. Terus judulnya ini juga bisa di-generate ulang gitu. Sesuaikan jamnya ulang baru disimpan save as, kemudian nanti akan menjadi jadwal baru yang muncul di bagian atas sini, yang akan ada hitungan mundur gitu, seperti yang tadi kita lihat. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian satu peringatan, kalau teman-teman sudah membuat jadwal, jangan lupa untuk mengaktifkan ini. Start Live Monitor On ini mengaktifkan mesin yang memonitoring seluruh jadwal yang ada, yang akan men-trigger jadwal ini, yang akan meminta jadwal ini membooking jadwal ke server YouTube tuh ya mesin ini. Ini karena sudah aktif ya, kalau teman-teman klik ya nggak bisa lagi. Karena sudah aktif itu ngapain diklik gitu. Yang di sini juga di studio jadwal ini juga, karena mesinnya sudah aktif mesinnya. Kalau teman-teman klik start ya nggak ada efeknya, karena sudah aktif semuanya di sini. Nih sudah aktif. Nanti kalau nggak aktif di sini tuh merah, off gitu statusnya tuh. Ya, LDP kentang ini saya sudah tes teman-teman, mampu untuk menghandle 10 live streaming tuh mampu. Yang penting jangan sampai sambil nutor kayak saya gini agak bengkak jadi. Berikutnya di posisi pengaturan sini teman-teman ya. Di sini ada dua penambahan. Yang pertama ini auto start aplikasi di Windows. Maksudnya gini, aplikasi YTStat ini teman-teman ya, semisal RDP-nya restart secara mandiri atau di restart oleh provider, maka otomatis jadwal yang kita buat di live streaming dan di studio jadwal itu otomatis nanti akan diproses kembali ketika RDP-nya sudah nyala. Yang proses siapa? Mesin di belakang ini. Mesin yang telah kita aktifkan tadi, mesin ini.
mesin yang kita aktifkan tadi. Dua mesin itu akan aktif secara mandiri, dia nggak akan pernah mati. Kalau interval ini nama mesinnya WUpload ya. Kalau live streamingnya namanya WeLive mesinnya itu. Maksudnya worker untuk upload dan worker untuk pekerja untuk upload, pekerja untuk live streaming. Ini intervalnya pengecekan untuk auto uploadnya 15 menit. Ini pengecekan jadwal auto upload dan otomatisasi auto balas komen oleh AI Gemini. Ini 15 menit. Setiap 15 menit dia akan bangun dan akan mengecek jadwal di bagian jadwal studio upload ini ya. Kemudian ini juga aplikasi ini, aplikasi halaman UI interface-nya ini, user interface-nya ini, dia akan terbuka otomatis teman-teman ya, kalau RDP-nya restart. Jadi aplikasi ini nggak akan pernah mati, akan hidup terus, dia nyala terus, dan setiap ada jadwal yang sudah ada di sini dan sudah jatuh tempo akan diproses oleh pekerja kita yang berjalan di sistem Windows sudah tertanam di dalam sana. Itu secara otomatis. Walaupun misal ini nanti tertutup kayak gini teman-teman ya. Tertutup kayak gini. Misal tertutup kayak gini. Ini tetap, ini nggak mati, aplikasinya nggak tertutup ini. Cuma pindahnya ke sini dia. Pindah ke sistem tray gitu ya teman-teman. Pindah ke sistem tray. Kita klik ikonnya muncul lagi di sini. Nah, kemudian yang kedua, optimasi kinerja server ini. Kalau teman-teman buka pertama kali servernya ini, server RDP-nya ini pasti lemot banget. CPU-nya itu belum dipakein aplikasi apa-apa, baru buka task manager-nya itu udah 100 terus itu nanti. Karena apa? Ada service Windows sampah yang berjalan di belakang. Itu yang bikin bengkak CPU-nya ya, yang bikin sering restart. Makanya ditambahkan ini, optimasi ini. Alurnya gimana? Diklik saja. Akan ada panduannya ya. Panduannya apa? Untuk menonaktifkan seluruh yang ada di sini. Windows Security-nya diaktifkan, dimatikan ya nanti ya. Nanti akan mematikan ini. Seperti Windows Defender yang bagian ngecek virus gitu dimatikan sama script ini. Nah, sysmine juga dan WID, ini itu Windows Internal Database itu akan dimatikan juga karena nggak penting yang dia terlalu memakan banyak resource CPU ya. Caranya ikuti ini nih. Masuk ke Windows Security, masuk ke menu Virus and Threat Protection, kemudian manage setting, kemudian matikan atau off-kan real time protection dan off-kan temporary protection. Nah, temporary protection biasanya ada di versi Windows Server 2022-2025 ya. Yang saya pakai ini 2019 nggak ada. Oke, langsung saja saya praktekkan teman-teman ya. Ini sekaligus mendemonstrasikan update-nya biar teman-teman sedikit banyak paham ya. Bagaimana cara optimasi RDP kentang 2 GB biar bisa live streaming 10 live ya dalam satu sesi. Abaikan ini nggak usah diupdate ini. Windows Security, Virus and Threat Protection, kemudian Virus and Threat Protection Setting di sini, Manage Setting, off-kan semua teman-teman ya. Real time protection-nya ini off-kan semua. Nanti kalau pakai Windows Server 2022-2025 di sini akan ada temper protection-nya itu harus di off-kan semua. Kalau udah off, close, tutup ini, tutup semuanya. Nah, kalau sudah di off-kan semua, barulah script-nya kita jalankan dengan menekan yes. Akan terbuka terminal. Nah, ini sudah dijalankan script-nya, dimatikan semua. Tinggal ini kan ada instruksi untuk restart. Ya, nanti di restart aja teman-teman ya. Terserah diklik apa saja di keyboard, mau enter, mau spasi, yang penting diklik. Setelah tertutup begini, ini otomatis teman-teman harus merestart biar maksimal hasilnya. Restartnya gimana? Ya kayak restart laptop biasa. Di sini, restart pakai di sini. Ya, pakai di sini. Nggak usah khawatir, nanti 1 menit akan login lagi. Akan keluar dari aplikasi RDP, remote desktop control dari Windows kita, kemudian kita login lagi. Oke, begitu.
Ini biarkan default aja, biarkan default aja. Kemudian berikutnya di tools ini tidak ada update ya, ini aman. Kemudian about di sini cuma menambahkan perbaikan versi dan beberapa untaian kata yang cukup indah ya teman-teman. Nanti teman-teman baca sendiri. Intinya di sini saya memaksimalkan bagian live streamingnya dan data analitik serta ya otomatisasi yang lainnya lah biar bisa cantik dan indah. Ini ada yang aktif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sesi live streaming yang sedang berjalan saat ini. Kalau teman-teman mau nanti bisa beli RDP ini dengan harga 100.000. Linknya akan saya cantumkan nanti ya teman-teman ya. Biar langsung gitu. Mumpung saat ini masih ada promo ya teman-teman. Deposit 50.000 nanti dapat saldo 100.000. Totalnya 150.000. Nanti buat beli ini cuma 100.000 ya. Teman-teman pilihnya nanti pas bikin RDP-nya milihnya yang Windows Server 2019 gitu. Nanti kalau ada kegagalan membuka aplikasi ini teman-teman ya, membuka aplikasi YT Estate ini di RDP, itu nanti sudah saya sertakan aplikasi fixnya di dalam file zip-nya teman-teman ya. File ininya nanti sudah saya sampaikan, sudah saya cantumkan nanti di sini untuk diinstal di Windows Server ini. Kadang tidak dibawakan sama sistem Windows-nya aplikasi itu gitu loh. Aplikasi namanya C+ bawaan Windows biasanya, kadang karena buat server ringan itu nggak dicantumkan gitu. Harus install itu pertama kali baru nanti bisa membuka YT Estate di RDP kentang. Kalau RDP yang agak speknya mewah mungkin RAM 16 mungkin dengan Windows Server 2025 mungkin sudah lengkap ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk perbaikan versi 12 ini cukup signifikan untuk otomatisasinya. Intinya sudah saya maksimalkan semaksimal mungkin agar ini tidak menjadi spam di mata YouTube, algoritma kita terjaga, data analitiknya juga bisa kita baca dengan baik. Dan di sini paling bagus ini adalah mengkelompokkan, diurutkan dari yang paling tinggi, pemenangnya adalah yang jam tayangnya tinggi ya teman-teman ya. Yang jam tayangnya tinggi. Bukan subscribernya tapi jam tayang, karena algoritma YouTube itu rajanya adalah jam tayang ya, bukan yang lainnya ya. Sama total average ini ya, durasi rata-rata tonton di sini ya, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan di order ini dan dipromosikan kepada teman-teman pemain SMR yang lain, dan juga silahkan di order RDP kentangnya di Niva Cloud melalui link yang sudah saya cantumkan. Matur thank you teman-teman, begitu semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.